Ketemu lagi bersama saya Mr. Ki. Bentar ya. Oke, terima kasih. Maaf, tadi saya lagi mengecek dulu saham saya sebelumnya sambil ngeliat waktu. Oke, sekarang kembali lagi ke awal. Uh, Kembali lagi ke channel saya, Mr. Ki, tanggal 10 Juni 2026, jam 12.27. Iya benar. Oke, sekarang itu lagi jam makan siang, lagi istirahat. Tadi saya baru selesai makan, makanya agak-agak seret gitu. Dan baru ngecek lagi sahamnya, soalnya tadi belum sempat ngecek. Sambil menunggu sesi 2 dimulai, saya akan ngebahas beberapa hal tentang investasi yang sudah terjadi. Mungkin masih hangat pemberitaan yang terjadi tentang saham dan investasi, tentang MSCI, terus tentang harganya turun. Sering muncul pertanyaan, ini bagaimana? Mau dibawa kemana IHSG? Terus bagaimana dampaknya? Bagaimana dan bagaimana gitu kan? Oke, sekarang kita bahas dari segi saya atau sudut pandang saya. Pertama, jangan panik jika harga saham turun atau merah. Dikarenakan asing itu keluar, apalagi ada aturan dari MSCI gitu kan, sehingga beberapa investor asing keluar. Nah, terus ada yang bertanya mungkin nantinya itu, terus apa hubungannya dengan turunnya harga? Jawabannya mudah. Pertanyaan gini, jika asing keluar menumpuk mereka punya barang, kan pertanyaannya harus ada yang beli. Nah, siapa yang beli? Kebanyakan yang beli adalah bandar lokal. Tidak akan mungkin yang beli itu retail, gitu kan. Dengan banyaknya transaksi yang dihasilkan oleh asing ketika keluar, pasti yang beli adalah bandar lokal. Nah, dari sudut bandar lokal, mereka juga nggak akan mau beli harga mahal, sehingga mereka nyicil. Nah, terus dari asing juga pengen keluar, jadi mereka nggak akan bertahan dengan harga mereka saat itu. Maka mereka harus jual lebih murah lagi. Nah, dari transaksi tersebut, yang satu pengen keluar semuanya, yang satu pengen dapat harga murah, sehingga terjadilah penurunan harga. Dampaknya kemana? Ke market. Market jadi merah. Gitu. Asing pengen keluar, bandar lokal pengen menampung. Makanya turun. Nah, terus kenapa saya bilang jangan panik? Oke, saya jelaskan. Mungkin sebelumnya pernah mendengar pemberitaan dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan, bahwa Danantara sekarang sedang memperkuat posisinya di investasi di Indonesia. Begitupun di BIE. Sebelumnya mereka udah ada investasi dan sekarang diperkuat. Oke, kita kilas balik sebelumnya tentang Danantara. Danantara itu dibuat pada masa pemerintahan presiden saat ini. Terus dibuat untuk investasi Indonesia yang dimana kalau nggak salah itu dananya itu terpisah dari dana negara dan itu khusus buat investasi. Jika ada yang membaca atau mendengar atau melihat video saya terus ada kesalahan, tolong ralat atau sampaikan di sini. Mungkin beberapa informasi yang saya terima atau sampaikan mungkin kurang sempurna. Jadi kalau emang ada salah dalam pengucapan, tolong disampaikan dan tolong diralat. Oke, saya lanjutkan lagi. Danantara udah ada sebelumnya. Nah, terus dengan adanya hal tersebut,
Pak Purbaya mau memperkuatnya gitu kan, dibantulah gitu kan, suntikanlah modal. Dan antara itu bukan hanya satu saham, banyak saham yang lain. Mungkin lebih jelasnya berapa banyak dana yang dialokasikan mungkin bisa dilihat di di berita-berita yang tersebar selama ini. Banyak di website, pemberitaan, sosial media, dan yang lainnya untuk lebih jelasnya. Nah, ketika pemerintah sudah mulai ikut campur, di situ ada backingan, sehingga nggak akan lama krisisnya itu. Nah, jadi kalau dari segi investasi, pasti bakal keangkat. Kecuali kalau yang di saham itu yang bermain trading, yang dimana mereka harus bermain cepat, bukan investasi. Mungkin dulu pernah Pak Purbaya ngasih pemberitaan atau penjelasan atau saran ketika suatu harga turun. Pak Purbaya sempat bilang, ayo beli gitu kan, mumpung harga murah gitu. Harusnya itu belinya dicicil, bukan all in. Kenapa? Ya ketika harga beli itu nanti kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Tapi kalau kita all in, modal kita habis. Jadi kita harus beli bertahap. Jikapun ada yang menggunakan metode scalping, maka jangan gunakan scalping murni yang dimana itu harus all in. Karena untuk posisi harga, kita masih belum tahu pasti harga terendah berapa. Jadi untuk para trader, khususnya untuk metode scalping, mereka harus tahu harga terendah berapa. Tapi kalau harga terus turun, maka mereka akan mengalami floating loss. Nah, sekarang kembali lagi ke saran Pak Purbaya yang menyatakan bahwa ketika harga turun itu bagus buat dibeli. Gitu. Menurut saya itu bagus buat dibeli untuk nyicil. Artinya kita beli, kita tampung, kita simpan, terus nanti nyicil lagi di bawah, kita tampung, kita simpan. Nanti ketika harga naik kita bisa jual, dan kita nggak perlu harus menggunakan scalping murni yang dimana harus jual semua sekaligus. Tapi kita bisa mencicil dari apa yang sudah kita beli. Itu saran saya. Mungkin ketika ada orang yang melihat video saya muncul, mereka mungkin bertanya, saya aliran apa di saham? Oke, saya jelaskan. Saya menggunakan fundamental, saya menggunakan teknikal, saya juga bandarmologi, saya juga scalping, sama kayak kalian. Jadi semua metode saya campurkan. Ada kalanya saya investasi, ada kalanya saya trading, gitu. Seperti itu. Jadi saya paham untuk hal semua itu. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk keekonomian saat ini, untuk saham yang satu ini turun, jangan khawatir. Itu dikarenakan asing keluar. Tapi di saat asing keluar, ada yang menampung, baik itu bandar lokal ataupun pemerintah yang ikut bantu dalam menampung atau membeli barang tersebut. Seperti itu. Jangan panik ya. Ingat, investasi itu jangka panjang, bukan jangka dekat atau singkat. Saya harap dengan VT ini bisa membantu orang-orang yang investasi di saham. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan ikuti atau follow sosial media saya dan like video saya. Jika tidak suka, maka tidak usah diikuti. Kalau ada komentar, silakan kirim komentar. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan. Nanti akan saya jawab di VT berikutnya. Salam investasi.